mobilitas. Saya sedang berada di Bandung ketika video ini dibuat, tepatnya di stasiun Bandung. Saya berangkat pagi dari stasiun Gambir dengan menaiki Argo Parahyangan sebelum akhirnya tiba di kota yang tersohor dengan Bandung Lautan Apinya ini. Di Bandung, saya menghadiri rapat kerja nasional yang diselenggarakan teman-teman dari Persatuan Pekerja Indonesia Power. Dalam kegiatan ini, saya diminta berbicara terkait dengan pentingnya strategi media di dalam perjuangan serikat pekerja. Usai menghadiri kegiatan tersebut, saya kembali ke stasiun sambil menunggu keberangkatan kereta yang membawa saya kembali ke Jakarta. Saya terkenang dengan satu peristiwa heroik yang pernah terjadi di Bandung. Peristiwa itu adalah terkait dengan pengambil alihan perusahaan kereta api yang saat itu masih dikuasai oleh Jepang. Dalam makalah yang berjudul Buruh Kereta Api dan Komunitas Buruh Manggarai, disebutkan bahwa buruh kereta api memainkan peran yang penting menjelang dan selama masa revolusi kemerdekaan. Buruh di stasiun Manggarai, Jakarta, misalnya, sering berinteraksi dengan kelompok pemuda revolusioner di Menteng 31 dan pemuda di Jalan Guntur 27. Di tahun 1945, mereka termasuk yang lebih dahulu mendengar kabar tentang kekalahan demi kekalahan yang dialami tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Dengan kabar itu mereka mulai melakukan berbagai sabotase terhadap kepentingan Jepang. Salah satu sabotase yang terkenal adalah peristiwa Krengseng. Dalam peristiwa ini, seorang masinis bernama Ngadiman membawa lokomotif tanpa gerbong yang sengaja ditabrakkan ke kereta yang berisi serdadu Jepang yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Surabaya. Ngadiman meloncat keluar dari lokomotif sesaat sebelum tabrakan terjadi. Selain itu, bentuk sabotase lainnya adalah dengan memindahkan jalur rel sehingga arah kereta berjalan tidak sesuai rencana. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, buruh kereta api lah yang pertama kali melakukan aksi pengambil alihan aset perusahaan kereta api menjadi milik Republik. Pengambil alihan ini berlangsung secara beruntun, dimulai dari stasiun Manggarai di Jatinegara, kemudian seluruh stasiun di Jakarta hingga meluas ke berbagai daerah. Puncaknya adalah pengambil alihan Balai Kereta Api Pusat di Bandung yang terjadi tanggal 28 September 1945. Kekuatan buruh kereta api yang berperan besar dalam pengambil alihan perusahaan bernama Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA, yang kemudian bergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA ketika federasi tersebut dibentuk beberapa waktu kemudian. Seperti dijelaskan dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia tahun 1867 sampai tahun 2014, dalam peristiwa itu para pemuda yang bekerja di kereta api menyatakan sikapnya, mulai hari ini, kekuasaan perkeretaapian dipegang Republik Indonesia dan orang-orang Jepang diharamkan ikut campur. Dalam acara pengambilalihan itu, para pemuda juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih pun dikibarkan di Balai Besar Jawatan Kereta Api. Tak lupa, mereka juga mengeluarkan Pekik Merdeka. Fenomena pengambilalihan aset kereta api terlihat dalam coretan Republik Indonesia pada gerbong kereta di Surabaya atau stasiun Jakarta Kota yang diberi papan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Peristiwa pengambilalihan Balai Besar di Bandung pada tanggal 28 September tahun 1945 itu kemudian ditetapkan sebagai tonggak berdirinya Kereta Api Indonesia. Sesudah aksi kaum buruh kereta api, terjadi pengambilalihan aset perusahaan di sektor lain seperti jawatan radio, perusahaan listrik dan gas, percetakan, dan lain-lain. Sebelum aksi perebutan perusahaan tersebut, terlebih dahulu para pemuda dan sebagian aktivis buruh kereta api telah melakukan aksi pelucutan senjata Jepang. Sehingga sebagian di antara mereka sudah bersenjata. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa kaum buruh tidak hanya berjuang terkait dengan urusan hubungan industrial, tidak hanya berkutat dengan permasalahan pabrik, tetapi juga berkhidmat untuk kepentingan publik. Lebih dari itu, ia juga berkontribusi pada merdekanya bangsa ini. Saya kira semangat inilah yang juga harus diteladani oleh kaum buruh di era sekarang dan yang akan datang, untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dikangkangi oleh segelintir orang, tetapi juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.